music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that of love that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, to the way things have been. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. King of Windows word, no one could express how much you deserve. To a weekend prove all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, to the way things have been. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, and it's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, and it's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, and it's all about you, Jesus. I'll bring you it's all about you. I'll bring you it's all about you, and it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about
It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. And it's all about you, Jesus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita jumpa kembali dalam KIS. Dan saya berharap kita semua ada dalam perlindungan Tuhan dan selalu menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Hari ini kita tidak hanya bersyukur, tetapi Tuhan beri waktu kesempatan buat kita untuk kembali lagi dikuatkan, diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berharap semua yang boleh mengikuti acara ini, ya, saya sebut ini sebagai satu pembinaan dalam kebenaran firman Tuhan, karena kita akan banyak belajar dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk belajar bersama. Ada hal yang sangat menarik yang saya ingin bawa kita untuk kita belajar bersama-sama dengan satu topik yang menarik yang saya mau angkat. Dan sebelumnya saya membahas lebih lanjut, kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Siapapun kami yang boleh ikuti acara ini ya secara online, hamba berdoa dimanapun dia berada, kapanpun dia bisa menonton ini. Biarlah berkat Allah, anugerah kasih Tuhan, kekuatan, semangat yang baru dalam Tuhan, dia boleh nikmati dalam hidupnya. Dia punya satu pengharapan yang pasti bahwa dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Kami mau belajar firman Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya akan membawa kita untuk belajar bersama. Dan saya ambil ini dalam Injil Markus pasal yang kelima dari ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34 ya. Ada beberapa ayat saja yang saya ingin kita bisa ikuti bersama. Saya tidak akan baca semua ya. Saya hanya mengambil beberapa ayat saja, tetapi kita akan belajar dari keseluruhan ayat yang saya ingin bahas bersama-sama. Ayat 25 sampai ayat 34, tetapi hanya ada 2 ayat saja yang saya ingin kita perhatikan bersama-sama untuk mempersingkat waktu. Markus pasal 5 ayat 25 dan 26. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah menghabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ya, saya cuma ambil 2 ayat ini saja. Ya, sebenarnya kalau kita mau periksa, perikop ini berbicara tentang 2 peristiwa. Ya, peristiwa pertama adalah bagaimana ada seorang yang datang kepada Yesus membawa pergumulan dia, namanya Yairus. Ya, dia menyampaikan kepada Tuhan Yesus bahwa anaknya perempuan sedang sakit dan hampir mati. Malah di Injil yang lain memberitahu bahwa anak itu sudah mati. Ya, tetapi saya tidak membahas tentang Yairus. Ya, dalam perikop ini saya akan lebih khusus untuk membawa kita belajar dari peristiwa kedua, yaitu
perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Ya, perhatikan baik-baik. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Ya. Tema yang saya angkat dari topik yang saya ambil ini adalah, dari pembahasan yang saya ambil ini adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan yang pasti. Ya. Kenapa saya ambil ini? Ya, saya tidak ambil tentang Yairus, tapi saya ambil tentang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dari peristiwa perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini, ada hal yang sangat menarik. Itu sebabnya saya mengangkat satu tema, satu topik, yaitu pengharapan yang pasti. Kenapa? Kalau kita tahu cerita tentang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini, adalah perempuan yang betul-betul mengharapkan sesuatu yang bisa menyelesaikan pergumulan dia. Mengharapkan sesuatu supaya sakitnya boleh disembuhkan. Saya yakin saudara, setiap orang, siapapun dia, kalau lagi dalam perjalanan hidup mengalami berbagai pergumulan, menghadapi berbagai persoalan, masalah, ya. Apalagi ya kita sekarang ini bukan cuma Indonesia tapi seluruh dunia diperhadapkan dengan namanya pandemi COVID-19. Ya, semua orang berharap supaya kita bisa keluar dari situ. Nah, siapa yang tidak mau? Tetapi dalam menyikapi itu ada berbagai cara orang menyikapi pergumulan-pergumulan seperti itu. Perbedaannya pasti ada banyak. Ya. Nah, salah satu peristiwa, ya, salah satu kasus yang saya lihat itu ada dalam perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Kita akan lihat bersama-sama. Saya akan bahas hanya 2 hal saja Bapak Ibu, ya, sesuai dengan tema atau topik yang saya sampaikan. Pengharapan yang pasti. Dari peristiwa ini saya temukan 2 hal. Yang pertama adalah bahwa di luar Tuhan, pengharapannya hanya semu. Di luar Tuhan pengharapannya itu hanya sia-sia. Dan yang kedua, bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti. Ya, ini yang mendukung topik saya. Nah, kenapa saya ambil poin pertama itu, bahwa di luar Tuhan pengharapan itu semu, pengharapan itu sia-sia. Malah saya harus tegaskan, tidak ada pengharapan di luar Tuhan. Nah, kalau kita bercerita dari peristiwa perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, kita akan lihat bagaimana wanita ini seperti yang kita baca dari ayat 25-26. Dia mengalami namanya sakit pendarahan, menderita selama 12 tahun. 26 beritahu ayat 26. Telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah menghabiskan semua yang ada padanya. Kalau mungkin saya sedikit untuk merangkum apa yang dibuat oleh perempuan ini, yang saya katakan tadi mendukung poin awalnya, poin pertama tadi, bahwa di luar Tuhan itu pengharapan itu sia-sia. Kenapa? Karena sebelum dia menemukan pengharapan yang pasti, perempuan ini ternyata sudah berusaha untuk mencari dengan usaha dia, kemampuan dia sendiri, untuk bagaimana dia bisa sembuh, bisa keluar dari masalah. Kalau dari cerita ini saya lihat bahwa pengharapan di luar Tuhan itu sia-sia. Kenapa? Dari cerita perempuan ini berulang-ulang kali. Bapak Ibu, coba pikirkan baik-baik. Kalau istilah kata berulang-ulang, berarti bukan cuma 1, bukan cuma 2 kali, dan mungkin bukan cuma 3 kali. Berkali-kali, berulang kali. Bagaimana cara dia bisa menemukan orang yang bisa menyelesaikan masalah dia, khususnya adalah sakit pendarahannya. Ya, bagi seorang wanita dan pada zaman waktu itu, seorang wanita mengalami penyakit seperti itu, aduh, sangat memalukan. Ya. Mungkin dia akan simpan itu baik-baik. Tapi ternyata mungkin dengan cara diam-diam, dia berulang kali untuk cari apakah ada harapan di luar Tuhan. Apakah ada harapan di luar, ya, yang bisa menyembuhkan sakit penyakitnya. Kemudian apa? Bukan cuma berulang-ulang, telah menghabiskan semua yang ada padanya. Saya waktu memikirkan ini, saya pikir-pikir, bukan cuma masalah materi yang habis, saudara. Bukan cuma masalah uangnya yang habis. Saya sangat yakin dia telah berusaha dengan segala tenaga
Kekuatan dia mungkin terkuras. Capek menunggu. Capek mengharapkan. Bagaimana bisa keluar dari masalahnya. Mungkin bukan cuma masalah materi, bukan cuma masalah tenaga yang habis, terkuras, capek, lelah. Pikiran pun juga terkuras luar biasa. Dia berpikir mungkin setiap hari, setiap malam, bagaimana dia bisa keluar dari masalah itu. Saya mungkin kasih contoh. Berapa banyak orang yang mungkin ya di luar Tuhan atau di dalam Tuhan yang mengalami dampak dengan COVID-19 ini. Ada yang mungkin berusaha dengan cara dia. Bagaimana sih supaya saya bisa kebal, saya tidak bisa terpapar dengan COVID-19 ini. Kalaupun ada yang sudah mungkin terpapar, kadang-kadang orang berpikir bagaimana caranya. Saya menyampaikan ini, jangan salah kaprah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Saya bukan berarti memberitahu bahwa anti dokter atau anti yang namanya tenaga medis, tidak sama sekali. Tuhan izinkan, Tuhan kasih itu adalah satu kebutuhan buat kita. Sebagai mediasi juga buat kita, sebagai alat yang kita harus pakai. Tapi dari cerita wanita ini, dia sudah pernah mendengar siapa Yesus. Kalau kita baca di ayat 26. Sekali lagi, dia sudah pernah mendengar siapa Yesus. Tapi ternyata itu diabaikan sama dia. Dia berusaha selama dia sakit 12 tahun mencari jalan keluar. Pikirannya terkuras. Gimana lagi caranya? Kemana lagi yang aku harus tempuh untuk bisa dapatkan jawaban itu? Ternyata tidak. Dan bukan cuma itu saja. Usahanya itu ternyata sia-sia. Sudah materi terkuras. Mungkin juga dia capek. Pikiran juga betul-betul ya lelah. Sampai-sampai saya harus katakan dia frustrasi. Dia kecewa. Dia putus asa. Siapa yang tidak mau putus asa, saudara? Sakit bertahun-tahun. Dengan segala usaha yang dia usahakan untuk bisa sembuh, dia tidak bisa alami itu. Ini sesuatu yang membuat orang bisa stres, saudara. Kalau mungkin ada orang-orang yang di dalam Tuhan mengalami seperti itu, kalau mungkin bukan Tuhan, bisa saja peristiwa-peristiwa yang kita dengar di luar melalui berita-berita, ada orang yang kecewa karena sakit tidak sembuh. Dia tega harus menghabisi dirinya sendiri. Ada orang yang karena ada masalah berat, bukan cuma karena sakit, tapi masalah keuangan, masalah pekerjaan. Ada yang sampai lari ke rel kereta karena keputusasaan. Ada yang sampai harus lari ke lantai 8. Saya pikir naik ke mall mau belanja, ternyata lantai 8 tiba-tiba udah jatuh di bawah, saudara. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Ada yang mungkin harus overdosis, tidak tahan dengan apa yang sedang dihadapi. Dari cerita ini, wanita ini memberi satu pelajaran baik. Usaha dia sia-sia, ya, dia frustrasi. Kenapa semakin frustrasi, saudara? Karena Alkitab memberitahu keadaannya itu dengan usaha dia bukan makin baik. Kalau kita baca di ayat yang mungkin sedikit saya harus beritahu buat kita, ayat 26 bagian terakhir. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, itu usaha dia, sia-sia. Tapi di kalimat berikutnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk, bukannya makin sembuh, saudara. Bukannya ada titik harapan untuk bisa dia lihat ada kesembuhan, tapi makin parah. Kondisinya itu makin hancur. Siapa yang gak stres? Siapa yang gak putus asa di kondisi seperti itu? Semua orang kalau lagi dalam pergumulan merindukan, menginginkan keluar dari masalah. Ya. Saya waktu membaca ini saya bilang, Tuhan, hidup tidak akan pernah lepas dari namanya masalah. Tapi bersyukur saya sudah menemukan pengharapan yang pasti itu. Tapi wanita ini sebelum dia temukan pengharapan yang pasti, dia memberi pelajaran buat kita. Bahwa di luar Tuhan itu
Mungkin orang bilang bisa berharap, tapi saya mau katakan pengharapan di luar Tuhan itu semua sia-sia. Nah, sekali lagi saya tegaskan, jangan sekali-kali berharap dengan kemampuan kita. Jangan sekali-kali berharap dengan keterbatasan kita ini. Jangan sekali-kali berharap dengan dunia yang mungkin seolah-olah menawarkan sesuatu yang baik di awal, ujungnya malah membawa kita penderitaan. Wanita ini dengan segala usaha, ujung-ujungnya bukan memperparah, saudara. Bukan semakin memperbaiki hidup dia, tapi semakin parah, semakin rusak, makin hancur. Oh, luar biasa. Nah, ini yang kita bisa lihat. Yang poin pertama saya sebut. Di luar Tuhan, pengharapan itu sia-sia. Dari apa yang saya baca tadi, saya tegaskan kembali lagi. Sebenarnya kalau kita baca di Injil lain, di Injil Lukas, Lukas memberitahu bahwa wanita ini yang sakit pendarahan 12 tahun, mungkin dengan tegas saya beritahu bahwa tidak ada harapan lagi secara medis. Ya. Dengan segala usaha, mungkin dengan tegas Lukas memberitahu bahwa sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Wah, dengar seperti itu, saya tidak tahu bagaimana perasaan wanita ini. Tapi dari cerita ini, ada satu peristiwa yang sebenarnya Yesus mau pergi ke rumah Yairus. Mau menyembuhkan anak Yairus. Tapi dalam perjalanan orang berbondong-bondong ikut. Ternyata ada seorang wanita yang kita sudah cerita tadi. Mengambil kesempatan itu. Di tengah keputusasaan dia, di tengah ketidakberdayaan dia. Ayat 26 sudah beritahu bahwa dia sudah pernah mendengar siapa Yesus. Dia sudah pernah mendengar siapa yang namanya Yesus. Dan saat Yesus dan rombongan ada di situ dan lewat, wanita ini tidak buang kesempatan itu. Dia ambil kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Ini poin kedua yang saya mau beritahu. Menjawab tema yang kita bahas tadi. Pengharapan yang pasti. Bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti. Saat dia kembali lagi dengan memori yang pernah dia dengar tentang Yesus. Dia tidak hanya sekedar dengar, tapi dia mengambil keputusan. Dan tidak hanya ambil keputusan untuk di tengah kerumunan orang banyak, dia melakukan tindakan dengan keyakinan yang pasti. Mungkin kalau kita harus pelajari lebih dalam, apa yang terjadi? Apakah ada orang-orang lain yang ikut bersama rombongan bersama Yesus itu ada yang sakit? Pasti ada. Apakah yang ikut rombongan bersama Yesus ada nggak yang dalam pergumulan? Pasti ada. Apakah ada yang disembuhkan? Pasti juga ada. Tapi yang lebih ditegaskan hanya adalah perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Kita baca ayatnya yang ke-27 dan 28. Poin kedua ini akan didukung dengan ayat 27 sampai ayat 34. Poin pertama tadi ayat 25 dan 26. Poin kedua kita lihat ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia sudah pernah mendengar. Sebenarnya cerita pertama yang saya sudah singgung tadi, dia abaikan itu. Tapi di saat dia tidak mendapatkan kepastian dalam pengharapan dia di luar Tuhan, dia balik lagi. Dia ingat, saya sudah pernah dengar Yesus, apalagi sekarang ini rombongan banyak orang. Kok kenapa ikut dengan Yesus? Disitulah dia mengambil keputusan. Saya bilang ini keputusan iman yang baik. Dia balik lagi. Balik arah untuk mempercayai sepenuh kepada Yesus.
Dan tidak hanya didukung dengan namanya mendengar atau pendengaran, diambil dengan keputusan, tapi dia ambil dengan namanya apa? Keyakinan. Ada terjadi sebenarnya namanya titik kontak iman. Terjadi di situ. Dia ambil keputusan, dengan keputusan itu meyakinkan dia, di ayat 28 bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini yang saya beritahu untuk menjawab poin kedua. Bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti. Kenapa saya sebut seperti itu? Ternyata usaha dia, waktu dia mendengar kembalilah dia balik lagi untuk apa yang sudah pernah dia dengar. Bukan sekedar dia lihat, tapi dia sudah dengar. Dia ambil keputusan, kemudian dia bertindak. Keputusan dia adalah apa? Mengikuti dari belakang. Dia ambil tindakan untuk apa? Bukan cuma ikuti, tapi dia pegang ujung jubah daripada Yesus. Kenapa terjadi kesembuhan? Bukan masalah jubahnya. Tapi yang saya lihat di situ adalah apa? Titik kontak imannya itu yang memberi pengharapan yang pasti juga dalam Tuhan. Karena dia punya keyakinan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bukan jubah itu yang sembuhkan dia, tapi keyakinan dia kepada siapa Yesus yang sesungguhnya. Jangankan untuk sentuh Yesus dulu, jubahnya saja saya sudah sembuh. Itu luar biasa. Tapi saya mau beritahu, jangan salah kaprah, bukan jubahnya, tapi ada kuasa Yesus yang betul-betul mengalir, yang menyembuhkan. Nah, kita akan lihat di ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Luar biasa. 2:30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang banyak berdesak-desakan dekatmu. Murid-muridnya sudah sama sekali tidak tahu. Tapi Yesus merasakan ada titik kontak iman terjadi di situ. Dia meyakini bahwa ada kuasa dan terjadi dan mengaliri tubuh wanita itu. Ayat 33, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat terakhir 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Yang saya temukan di sini lagi, pada saat dia sudah temukan bahwa di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti, apa yang dia dapat? Yang pertama, usahanya membawa hasil, tidak sia-sia. Ya. Kenapa saya sebut usaha? Untuk mau balik lagi, mempercaya yang dulu pernah dia dengar, itu gak gampang. Tapi sekarang saya kata mungkin di latar belakang dengan keputusasaan. Tapi saat dia sudah kembali lagi meyakini bahwa hanya Yesus pengharapan, diambil tindakan, itu usaha dia. Ikuti dari belakang dan diambil tindakan, jamah jubah Yesus. Dan apa yang dia dapat? Tadi usaha yang membawa hasil, tidak sia-sia usahanya. Yang kedua, dia mendapat jawaban yang pasti. Pengharapan dia di dalam Tuhan tidak sia-sia. Dia dapat jawaban yang pasti. Ada dua jawaban yang saya temukan, ada di ayat 34. Bapak Ibu yang buka Alkitab, kita bisa baca sekali lagi bersama-sama. Maka katanya kepada perempuan itu, kata Yesus, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini yang pertama. Ya. Ada jawaban yang Tuhan kasih. Jawaban pertama adalah keselamatan. Keselamatan jiwa. Memberikan dia kepastian keselamatan. Itu sebabnya saya mau beritahu, sebenarnya dalam pola daripada pemulihan yang Yesus lakukan dalam setiap kali Tuhan mengadakan mujizat, selalu Tuhan memberitahu bukan sembuhnya yang Tuhan utamakan, tapi keselamatan jiwa.
Saya mau beritahu, mungkin ada orang yang bangga dengan berharap dengan kemampuan dunia. Mungkin ada orang bilang, oh saya sembuh kok di daerah sana. Saya sembuh bisa berobat ke sana. Saya sembuh bisa berobat tanpa Tuhan. Tapi saya mau beritahu, buat apa kita sehat, kita sembuh, tapi jiwa kita melayang. Jiwa kita binasa. Tidak ada artinya. Tapi di dalam Yesus, lewat cerita perempuan ini, ada dua jawaban yang pasti Tuhan kasih bagi dia. Keselamatan Tuhan kasih. Dan yang kedua, kalau kita lihat lagi di ayat 34, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Apa jawaban kedua? Kesembuhan. Pemulihan tubuhnya. Apakah perempuan ini tidak senang? Sangat senang, saudara. Karena apa? Dia sudah merasa putus asa, tidak ada harapan. Itu sebabnya hari ini, pengharapan yang pasti bukan di luar Tuhan. Tapi pengharapan yang pasti ada di dalam Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir hari ini, yang lagi dalam pergumulan. Kalau engkau sudah dalam Tuhan, mari terus jaga. Iman kita tetap ada di dalam Tuhan. Saya yakin kalau belum ada jawaban, bukan berarti Tuhan tidak dengar pergumulan kita, doa kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan saya pastikan Tuhan tidak pernah kecewakan setiap orang yang berharap kepada Dia. Apa yang saya baca, apa yang saya renungkan hari ini, saya membuatkan satu pujian bahwa ternyata ada hal yang menarik. Di luar Tuhan itu sia-sia, tapi di dalam Tuhan semuanya pasti berarti buat kita. Sebelum kita berdoa dan akhiri untuk kebenaran firman Tuhan, saya akan bawakan satu pujian yang saya berharap ini bisa memberkati buat kita semua. Ya, saya lahirkan pujian ini lewat apa yang saya sampaikan hari ini. Dan saya berharap ini memberkati buat kita semua. Ku akui Tuhan, ku sadari Tuhan, hidupku tanpamu, ku jauh darimu, tiada berarti. Ku akui Tuhan, ku sadari Tuhan, hidup bersamamu, ku hidup dalammu, sungguhlah berarti. Kaulah segalanya, harapan dalam hidupku. Ku kan tetap percaya, ku kan tetap setia seumur hidupku. Oh, hanya Engkau Tuhan, segalanya dalam hidupku. Ku kan tetap percaya, ku kan tetap setia seumur hidupku. Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur. Terima kasih buat hari ini. Masih ada kesempatan buat kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami kembali boleh ambil pelajaran dari seorang wanita yang sakit selama 12 tahun. Kami kembali boleh menemukan bahwa pengharapan yang pasti hanya ada di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, semuanya sia-sia. Kami tahu betapa bahagianya, betapa membuat kami semakin lagi penuh dengan semangat karena kami yakin Tuhan,
perjalanan hidup kami tidak akan pernah sia-sia kalau bersama dengan Tuhan. Kami belajar kembali bahwa di luar Tuhan tidak ada pengharapan yang pasti. Semuanya hanya sia-sia. Tapi di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti. Memberkati semua kami dan memberkati semua teman-teman yang boleh membantu untuk menayangkan semua acara ini, dan kami percaya kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lagi punya masalah apapun juga, dalam nama Yesus dia boleh temukan jawaban yang pasti di dalam Tuhan. Kami berdoa, berkati bangsa Indonesia, berkati pemerintah kami. Tuhan, buktikan bahwa kesetiaan-Mu tidak pernah mengecewakan setiap kami yang berharap kepada Tuhan. Kami bersyukur dan kami akhiri untuk acara ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.